118 ini kita belajar bagaimana kita menggapai rahmatnya Allah. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu apa sih? Kalau kita ambil rahmat itu Pak dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmatun. Apa itu Ar-Rahmatun? Rahmatun itu artinya kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan kita masuk surga, Pak. Yang menyebabkan kita masuk surga bukan lantaran ibadah kita, bukan. Mah jauh, Pak. Salat kita mah jauh, baca Quran kita mah jauh, sedekah kita mah jauh. Apalagi hati bersih kita mah jauh. Apalagi amal-amal soleh yang perintilan mah jauh. Kalau bukan rahmatnya Allah, kita tidak akan pernah masuk surga. Maka kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah ridho pada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Surat Al-Bayyinah. Pura-pura lupa. Surat Al-Bayyinah di akhir tuh. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho sama Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Dan mereka bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada apa di surat Al-Baqarah 218? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat hijrah dengan rahmatnya Allah. Siapa yang mau berhijrah, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Allah mengawali ayat ini dengan kata yang luar biasa. Inna itu artinya sesungguhnya. Kalau sudah sesungguhnya Allah yang mengatakan sesungguhnya, berarti udah nggak bisa tertolak lagi, Pak. Tidak ada diskusi di situ. Tidak ada penyangkalan di situ. Karena sudah inna, sesungguhnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. 2. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang pertama iman, hijrah, jihad. 1, 2, 3. Iman, hijrah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah, dan mereka itulah tanda-tanda orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. 3. Kalau dikatakan orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah, yang bagaimana? Yang 3 ini. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir ayatnya Allah menyampaikan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit menggelitik bagi kita semuanya. Katanya pengen rahmatnya Allah, tapi tak mau beriman secara total. Katanya pengen rahmatnya Allah, tapi tak mau berhijrah. Katanya pengen rahmatnya Allah, tapi tak mau berjihad. Manalah mungkin itu terjadi kalau memang itu tidak dilakukan. Yuk kita lihat bagaimana iman kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, rukun iman itu ada 6. Sudahkah kita mempercayai dan meyakini secara total? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai terakhir qada dan qadar khairihi wa syarrihi. Ada kitab, ada nabi, ada kitab, ada hari kiamat, dan yang keenam adalah qada dan qadar khairihi wa syarrihi. Qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Sudahkah kita untuk mengimani itu?
Ada keraguan-keraguan kita dalam menjalankan agama. Nah, ini permasalahannya. Iya benar apa enggak? Iya benar apa enggak? Nah, ini permasalahannya. Ketika kita mampu untuk beriman secara total, maka rahmat Allah itu dapat. Yang kedua, hijrah. Bapak Ibu dirahmati Allah, hijrah ini di dalam Al-Quran tertulis kurang lebih 31 kali banyaknya. Yang berbentuk perintah atau yang berbentuk pernyataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat 218 ini adalah berbentuk perintah. Wahajaru, ini ada pernyataan yang diikuti dengan perintah. Karena kita pengen semua dengan rahmat, maka perintahnya berhijrahlah. Apa itu hijrah? Hijrah itu memiliki makna yang standar. Makna standar adalah berpindah. Nah ini dari pindah ke sini sampai pindah ke sini itu hijrah. Dari kompleks satu ke kompleks satu lagi hijrah. Dari daerah satu ke daerah yang lain hijrah. Untuk apa itu hijrah? Untuk merubah keadaan. Untuk memberikan efek positif pada hidup kita. Akankah nasib atau keadaan kita lebih baik atau lebih buruk setelah hijrah? Ini permasalahannya. Nah, yang ketiga ada yaitu makna hijrah yang lain, memutus hubungan satu dan menghubungkan hubungan yang lain. Pindah sekolah itu hijrah namanya, nak. Untuk apa? Untuk lebih baik. Masa pindah lebih yang jelek? Gak mungkin. Pindah yang lebih baik dari SD ke SMP. Nah ini hijrah namanya. Masa SD mulu? Ada orang SD mulu. Karena dia saking sayang sama SD mulu. Udah tua masih SD aja. Kenapa? Sayang. Salah. Nah dari SD ke SMP ke SMA itu hijrah. Meninggalkan yang satu, mendatangkan yang satu. Nah ini namanya hijrah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, hijrahnya Rasul itu di tahun ke-13 kenabian. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sangat amat tertekan dengan keadaan kaum musyrikin, kafirin di Mekah. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan penuh halangan, rintangan, cobaan, dan Rasulullah SAW tegar untuk itu. Karena tidak mudah untuk hijrah itu. Butuh keyakinan kepada Allah dengan tepat. Tapi permasalahannya banyak orang yang hanya memahami hijrah setengah-setengah. Hijrah setengah-setengah tahu apa? Hanya diambil bagian-bagian kecil yang terlihat. Padahal bagian-bagian kecil-kecil yang terlihat itu hanyalah covernya saja. Contoh, hijrah, ngapunten mohon maaf, pakai jenggot doang. Hijrah pakai kerudung doang. Yang dikerudungin apa namanya? Yang dikerudungin mukanya, tapi hatinya nggak dikerudungin. Nah, hijrah itu totalitas. Secara jasmanian, waruhanian, badanian juga. Jasad ruh menyatu dalam hijrah. Nah itu yang maksudnya hijrah. Kayak saya dari mana? Dari Pamulang hijrah ke mana nih? Tajur Halang. Ya sudah. Barang-barang saya pindahin semua ke sini, hati saya pindahin ke semua sini. Jadi sudah tidak ada lagi ceritanya di Pamulang. Jasmanian saya di sini, ruhanian saya di sini. Itu namanya hijrah. Saya di sini, badan saya di sini, tapi saya mikirin Pamulang aja. Enggak. Bagaimana saya bisa berkembang di Tajur Halang? Kira-kira begitu ceritanya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita berjihad. Berjihad. Apa itu jihad? Jihad itu bukan perang.
Jihad itu dari kata jahada, juhdun. Juhdun itu apa? Sungguh, sungguh. Jihad fisabilillah maksudnya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apapun pilihanmu, apapun pilihan kita, apapun pilihan kita itu wajib berjihad. Artinya jihad adalah sungguh-sungguh. Seorang ayah mencari rizki di jalan Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi buta habis subuh langsung greng. Begitu ya Ustaz Iwan ya. Nyari rezeki halal. Ini fisabilillah bukan? Fisabilillah, Pak. Fisabilillah ini. Seorang ayam keluar dari rumahnya pagi-pagi buta, malam-malam buta, lalu pergi ke tempat kerjanya, itu fisabilillah. Naik motor, naik mobil, naik truk, naik apa saja, naik taksi online, ojek online dan seterusnya. Ini fisabilillah. Andai pun dia mati di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Seorang istri mengabdi kepada suaminya dengan sebaik-baiknya pengabdian, fisabilillah. Istri hamil, melahirkan lalu meninggal dunia, fisabilillah. Banyak nilai sabilillah itu. Bukan hanya satu, pengertian kita hanya memegang senjata dor, bukan. Tapi fisabilillah banyak makna, banyak yang bisa kita peroleh dari kesungguhan kita di jalan Allah. Sampai kita ngaji ini juga fisabilillah nih. Kita ngaji kayak gini juga fisabilillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita memaknai hijrah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga yang terpenting di dalam pada ayat ini saya ingin menggarisbawahi, ulaika yarjuna rahmatallah. Ini loh intinya. Ini loh intinya di pada ayat ini. Saya ingin menggarisbawahi, ulaika yarjuna rahmatallah. Ini kuncinya Bapak Ibu dirahmati Allah. Siapa sih yang gak mau rahmat ya Allah? Itu rahmat Allah itu berbentuknya macam-macam. Berbentuk kemudahan, berbentuk ketenangan, berbentuk pertambahan. Itu rahmatnya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah. Rahmat Allah bukan hanya sekedar bertambah nominal. Yang 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 10 juta. Bukan itu. Cuma remeh banget. Itu makna yang remeh sekali. Yang bertambahnya hanya nominal saja. Bukan. Tapi rahmat Allah berbentuknya macam-macam. Anak mau ngaji, itu rahmatnya Allah loh. Itu rahmatnya Allah loh. Suami rajin ke masjid, itu rahmatnya Allah loh. Istri patuh sama suami, itu rahmatnya Allah loh. Anak mau masuk pesantren, itu rahmatnya Allah loh. Bisa jadi kita tak mampu untuk memberikan mereka hidayah karena memang itu janjinya. Tapi di dalam kita berada pada lingkungan baik, itu rahmatnya Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita nggak sadar Allah itu sayang sama kita, Pak. Kita nggak sadar bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Yuk, kita berada di dalam lingkungan yang baik, itu tandanya Allah sayang sama kita. Punya bos yang baik, itu tandanya Allah sayang sama kita. Kendaraan kita selamat pulang pergi terus ke tempat kerja, tandanya Allah sayang sama kita. Kita punya orang tua yang soleh-soleha, yang mendoakan kita terus, menyayangi kita terus dengan sepenuh hati. Itu pun tandanya apa? Allah sayang sama kita.
Jadi rahmat Allah itu dahsyat sekali. Maka tidak melulu rahmatnya Allah berbentuk nominal. Nah, jamaah dalam hati Allah, saya kira itu saja untuk hari ini. Yuk, awal kebangkitan Islam itu dari hijrah. Maka kapan kita bisa berhijrah? Mulai hari ini. Kalau ke bahasa Agim, Kiai Haji Gimnastiar beliau menyampaikan mulai dari yang kecil, amal-amal soleh yang kecil-kecil, yuk kita coba berhijrah dari yang kecil-kecil saja dulu. Ya, sholat 5 waktu di masjid, ya baca Quran sa'ain, 2 ain, terus pelan-pelan, itu tandanya berhijrah. Sekarang tidak lagi mulut untuk tidak bergibah, menggunjing, menghasad, menghasut. Itu juga mulai berhijrah. Terus saja beristiqomah dengan hal-hal yang kecil. Yang kecil. Maka bisa jadi hal-hal kecil itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah. Bisa jadi. Dan bisa jadi orang-orang yang mengamal amal-amalan yang besar belum tentu juga mendapat rahmatnya Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan-amalan kecil yang istiqomah? Allah menyukai amal-amal kecil yang istiqomah. Bapak Ibu dan Matiwa, saya kira itu saja. Mari sama-sama kita bergandengan tangan saling mengingatkan jikalau ada di antara kita yang keluar rel dalam artian keluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Kita mau masuk surga bareng-bareng. Kita mau dalam rahmatnya Allah bareng-bareng. Mengingatkan pelan-pelan dengan caranya masing-masing. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya.